Frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini bacaan yang sangat menarik untuk kita renungkan, teristimewa bacaan Injil, di mana tampil orang-orang Saduki, yakni bagian dari orang-orang yang mendalami hukum Taurat. Tetapi dalam mahkamah agama ini, di mana terdiri dari beberapa kelompok kaum Saduki, Eseni, Farisi. Saduki ini adalah orang-orang yang berasal dari golongan-golongan kelas atas. Saduki ini terdiri dari orang-orang yang memiliki tanah, tuan tanah, orang-orang yang dari golongan bangsawan. Tetapi mereka juga dari segi pemikiran bertentangan dengan Farisi. Saduki adalah orang-orang yang sebenarnya selalu berseberangan. Seperti partai begitu, mereka berseberangan dengan orang Farisi. Orang Farisi percaya akan kebangkitan, sedangkan orang Saduki tidak. Mengapa mereka tidak percaya? Rupa-rupanya orang Saduki ini mereka dipengaruhi oleh filsafat Epikurus, di mana mengakui bahwa filsafat ini mengakui setelah kehidupan di dunia ini tidak ada lagi itu alam lain. Yang ada yang real sekarang ini adalah dunia sekarang. Setelah mati tidak ada lagi. Tidak ada kehidupan setelah mati. Orang lenyap begitu saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari segi keyakinan ini orang Saduki dalam kitab Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, mereka hanya percaya Tanaknya saja. Mereka menerima itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, stop. Yang lain mereka tidak percaya, hanya Pentateuk yang mereka percaya, Torah saja yang mereka percaya. Dan karena itu mereka adalah pengagum yang sangat fanatik terhadap Musa. Lalu pintarnya orang Saduki, mereka bilang, "Guru, bilang sama Yesus, Musa ajarkan perintah ini. Kalau ada wanita menikah dengan seorang laki-laki belum punya anak, maka ketika laki-laki ini mati, wanita ini harus kawin atau dikawini oleh saudara dari suaminya." Ini dalam tradisi Yahudi dikenal dengan pernikahan levirat. Artinya pernikahan ipar laki-laki. Kenapa demikian? Karena Musa mengajarkan supaya dibangkitkan keturunan dari saudaranya yang menikah itu. Saudara sulung biasanya lebih tua. Dan karena pernikahan itu, lalu keturunan atau nama dari keluarga itu tidak mati. Pintarnya orang Saduki, ini ada ajaran, lalu mereka bikin reka-reka cerita. Ada 7 orang bersaudara, kawin dengan satu wanita, meninggal, tidak ada anak, masuk lagi, kedua laki-laki kedua meninggal lagi, tidak ada anak, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak ada anak. Ini mereka mau mencobai tentang kebangkitan. Guru, kira-kira setelah mati di dunia ini, mereka tidak percaya kebangkitan. Kira-kira di sorga siapa jadi suami? Semua tidak punya anak. Bapak Ibu umat yang terkasih, jebakan pertanyaan ini langsung dijelaskan oleh Yesus tentang keberadaan sorga, di mana Yesus sang empunya kerajaan sorga. Kalau kita membaca dalam kitab Injil yang paralel, Yesus mengatakan kepada mereka
Kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Allah. Dan Yesus menjelaskan dalam Injil hari ini, dia mengatakan soal yang di sana tidak akan kawin dan dikawinkan, orang tidak akan mati lagi, orang akan hidup selama-lamanya dan seterusnya. Dan kemudian untuk menutup, menguatkan argumen Yesus, Yesus juga kutip kitab Musa yang mereka sangat cintai itu dari Keluaran 3 ayat 6. Tentang apa? Tentang semak duri di mana Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan di sana Yahweh mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Padahal tahun itu 1300 sebelum Masehi. Beberapa ratus tahun yang lalu Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada dalam kubur. Tetapi Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bahwa saya ini adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah dari jenazah dan mayat-mayat Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian, aku adalah Allah orang-orang hidup. Sekalipun mereka sudah mati, aku adalah Allah mereka, Allah dari orang-orang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa pesan Injil bagi kita hari ini dari bacaan yang kita dengarkan, khususnya bacaan Injil dari perikop ini? Ketidaktahuan firman mengantar kita pada kesesatan penafsiran. Kadangkala berhadapan dengan orang-orang yang langsung berbicara, lihat itu firman mengatakan begini. Maka ada yang mati hanya karena menafsirkan dari Markus 16 ayat 17 sampai 18 tentang tanda-tanda orang percaya, walaupun dia memegang ular berbisa, minum racun maut, maka dia tidak akan mendapat celaka. Minumlah satu hamba Tuhan, lek 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 lek, tidak sampai 5 menit mati. Dengan demikian bagi kita orang percaya, perlu dan pantas memahami, mengerti apa arti kitab suci lewat diskusi, lewat pendalaman-pendalaman, lewat pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita tidak terjebak pada penafsiran pribadi yang ada secara tertulis di atas kitab suci, tetapi lebih mengerti kitab suci sebagai pewahyuan Allah di dalam konteks zaman orang-orang dengan latar belakang budaya, masyarakat dan seterusnya yang terjadi pada zaman itu. Bahwa kitab suci juga tetap akan berbicara lintas zaman. Saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini mengingatkan kita juga bahwa kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman itu telah terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mau menunjukkan dan menegaskan akan pengharapan kebangkitan yang kelak akan kita alami pribadi lepas pribadi. Semoga demikian.